podcast for curious mind. Basically kayak fear of abandonment gitu ya, takut banget akan ditinggalin. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Nah sekarang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, tentunya tidak sendiri, akan bareng dengan Kak Zahwa Islami. Hai Kak. Halo. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang hubungan, ya kan? Tentang hubungan romantis tuh nggak ada habisnya kalau kita omongin. Dan pasti di sini semua pernah ngerasain yang namanya hubungan, ada yang namanya ups and down, ada yang lagi akur, lagi bucin-bucinnya, sampai lagi marah-marahnya. Nah, hari ini sayangnya kita bukan mau ngomongin bagian yang bucin-bucinnya, tapi kita mau ngomongin bagian yang marah-marahnya nih, yang berantem-berantemnya nih, yang mana ada aja kita berantem sama pasangan gitu ya. Kadang-kadang berantem masalah pilihan capres, ya kan? Masih panas tuh. Atau kadang-kadang berantem masalah mau makan di mana, jawabannya terserah terus. Atau kadang-kadang kita bisa berantem tentang hal yang lebih fundamental lagi, kayak misalnya value-value yang dia punya, atau pilihan-pilihan finansial yang dia punya gitu ya. Dan kita hari ini mau ngomongin gimana sih caranya biar nanti kalau punya pasangan, ataupun sekarang kalau udah punya pasangan, kita tuh bisa menghadapi konflik dengan santai gitu ya. Gimana caranya kalau berantem itu gak selalu ujungnya putus, tapi kalau berantem itu kita kayak it's okay, I know what to do supaya ini berantemnya akan jadi hal yang baik untuk hubungan kita. Konfliknya akan jadi konflik yang sehat, bukan konflik yang bikin kita makin renggang apalagi putus gitu. Nah, sebelumnya mau memperkenalkan dulu nih psikolog kesayangan kita yang belum pernah ketemu offline, baru pernah ketemu online aja nih. Hello Kak Zahwa Islami, boleh dong cerita-cerita Kak Zahwa nih psikolog dari mana sih? Terus abis itu biasanya suka mendalami topik-topik apa? Oke, perkenalkan nama aku Zahwa Islami. Aku bertemu dengan Mahari itu di media sosial di Instagram. Mungkin 2021 deh kayaknya. Aku adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Magister Psikologi Profesi Klinis Universitas Gadjah Mada, yang lulus di tahun 2023 dan mendapatkan sertifikasi profesi psikolog klinis. Nice. Nah hari ini aku sama Zahwa kita bakal ngomongin lagi-lagi tentang percekcokan gitu, karena sering banget kita punya klien-klien atau bahkan teman-teman kita sendiri yang curhat gitu ya, antara dia tuh berantem terus sama pacarnya atau gak pernah berantem sampai dia bingung, kok aku gak pernah berantem ya gitu. Kayaknya ada ekstrim banget nih. Nah tapi aku pengen tanya sama Zahwa, kalau menurut Zahwa sebenarnya mungkin gak sih ada pasangan yang benar-benar gak pernah berantem gitu, gak pernah berkonflik? Mungkin banget Mahari, karena aku bahkan gak nyangka ya kalau ada orang kok bisa sih gak konflik sama sekali sama pasangannya. Aku tanya, gimana kamu sama pacar kamu? Adem-adem aja, biasa aja. Lah, emang gak pernah tuh berantem atau apa kayak gitu? Enggak, soalnya kami kalau ada masalah ya udah lupain aja, atau ya udah jangan dijadiin masalah gitu. Dulu aku iri banget sama situasi seperti itu, karena aku berpikir kayak, wah enak ya, berarti relasinya sehat nih, relasinya tenang banget, adem banget, berarti bisa saling memaafkan dan toleransi gitu. Tetapi it turns out to be something yang aku anggap itu sebagai yellow flag, I think. Karena kayak kok bisa sih dalam relasi gak pernah ada kata konflik atau bermasalah atau sebuah perdebatan gitu. Apakah emang benar mereka bisa mengendalikan emosi satu sama lain dan berakhir untuk saling menoleransi, atau menganggap kayak sebisa mungkin kita jauhin konflik gimana pun caranya gitu. Nah kalau menurut kamu nih, bahkan kamu juga sedang berpraktik sebagai psikolog klinis, kamu pernah gak sih nemuin situasi-situasi kayak gitu? Pernah banget sih.
menurut aku tuh kadang-kadang kita kalau mikir konflik itu tuh di otak kita tuh selalu konflik tuh kayak berantem ya, saling kata-kataan, terus nadanya tinggi. Padahal sebenarnya konflik tuh nggak melulu harus kayak gitu bentuknya. Dan bahkan ketika kayak tadi kamu ceritain, kita sama pasangan nih nggak pernah berantem kok, nggak pernah berkonflik kok, nggak mungkin gitu. Konfliknya pasti ada, tapi tidak diekspresikan gitu kan. Karena yang namanya dua orang ya di bumi ini kayak pasti ada aja loh ketidakcocokannya. Dan kalau boleh sedikit bercerita juga nih, sedikit curhat juga. Dulu aku sama kayak Zahwa, aku pikir kayak gila, hubungan yang gak pernah berantem tuh kayak sehat banget. Udah gitu aku sendiri nih adalah orang yang sebenarnya gak suka nih berkonflik berantem yang kayak sampai cekcok gak enak gitu. Aku gak suka gitu. Lebih baik kita mencari kedamaian gitu. Sampai suatu titik di dalam relationship aku menyadari, kok kayaknya aku punya unek-unek ya. Ketika punya unek-unek ini ada dua opsi dong, disampein atau gak disampein. Nah ternyata ketika aku sampein, kok kayak ada rasa lega. Meskipun ternyata pas lagi berkonfliknya tuh gak enak ya. Namanya juga kita lagi ngasih feedback negatif kan ke pasangan kita usually. Terus habis itu pas udah diomongin kayak kok kayak gak nyaman. Tapi setelah akhirnya ternyata bisa diselesaikan dan dia bilang, oh makasih banget ya kamu udah mengekspresikan nih apa yang kamu rasain, apa yang kamu mau, apa yang kamu butuh. Dan ternyata setelah itu gak sama sekali jadi ancaman untuk putus, gak sama sekali jadi ancaman untuk hubungan kita makin renggang. Tapi justru konflik itu bisa jadi sesuatu yang membuat kita dan pasangan makin deket. Itu aku tuh kayak boom gitu, kayak kok bisa ya yang namanya konflik malah jadi ibaratnya menguatkan otot relationship kita. Dan kalau cuma belajar by teori itu aku merasa iya bisa. Tapi ternyata pas ngalamin sendiri itu gila banget sih. Karena kayak rasanya tuh menemukan partner brainstorming yang bikin kita ngerasa, oh ya ini tuh berantem bukan masalah kita akan bubar kok, tapi ini berantem masalah menentukan apa nih next step yang penting untuk hubungan kita. Jadi kayak santai aja ya, gak usah selalu ketakutan bahwa kita akan putus atau kita akan benar-benar berhenti atau misalnya punya hubungan yang negatif dengan pasangan kita. Itu sih yang aku paling sering temuin ya di klien-klien juga yang basically kayak fear of abandonment gitu ya, takut banget akan ditinggalin, makanya lebih baik gak usah berkonflik. Menurut kamu gimana Zah? I thought the same thing because I thought that silent treatment itu adalah hal yang baik untuk aku lakukan waktu itu, karena aku ngerasa itu adalah kesempatan aku untuk benar-benar mendem masalah aku gak ungkapin dan aku gak mau itu jadi permasalahan. But it turns out to be the most problem yang benar-benar jadi masalah kami dulu, aku waktu sama mantan aku sih. Sekarang sih udah enggak ya. Jadi kayak pada intinya aku memahami bahwa oke, orang datang ke kehidupan kita buat pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran itu adalah membuat aku paham bahwa silent treatment itu adalah sesuatu hal yang sangat dibenci, yang sangat stressful, dan perlu kita pahami bahwa itu bukan selalu menjadi hal yang sehat untuk kita lakukan. Akan ada bedanya antara silent treatment sama kita memberikan jarak pada diri kita untuk mengelola emosi kita, mengenali emosi kita, dan mempersiapkan waktu untuk mengungkapkan dengan cara yang lebih sehat. Dengan I statement mungkin, atau dengan cara yang lebih konstruktif mungkin, yang itu gak melulu kayak, kamu sih kayak gini mulu, jadi kan bikin aku kayak gini. Enggak, tapi kayak, sayang, aku paham kalau kamu kayak gitu, dan aku sedih banget kalau kamu kayak gitu, boleh gak besok lain kali bla 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 gitu. Jadi hal yang aku anggap itu merupakan sebuah kebiasaan di dalam keluarga aku yang itu membuat keluarga baik-baik saja dengan silent treatment ini ternyata itu nggak sehat. Itu jadi pembelajaran bahwa jangan lagi melakukan silent treatment karena itu stressful banget dan nyebelin banget. Jangan anggap kita itu punya pembenaran bahwa cewek kalau marah bisa secegil ini gitu. Jangan. Jadi cewek yang waras tuh lebih enak daripada jadi cewek cegil. Jadi jangan normalisasi cewek cegil please gitu. Jangan normalisasi cewek cegil, aku setuju banget. Dan kadang-kadang diam itu
bukan emas ya. Diam itu bukan emas gitu. Kita lebih tepatnya tuh kita perlu tahu sih kapan kita diam karena memang tidak ada yang mau kita ekspresikan, dan kapan kita itu diam untuk menghukum pasangan kita. Nah itu dia, kalau kita tujuan diamnya untuk menghukum pasangan kita atau secara tidak langsung kita membuat pasangan kita merasa sangat tidak nyaman, berarti kan itu bukan hal yang baik dan bukan hal yang efektif untuk dilakukan juga ya di dalam hubungan. Oke, kita udah sampai ngomongin di titik yang kayak berantem sampai silent treatment dan lain-lain. Tapi kalau agak mundur banget gitu ya, sampai di titik awal itu, menurut kamu biasanya apa sih yang bikin kita berantem sama pasangan kita? Oke, yang bikin kita berantem sama pasangan kita adalah kalau aku belajar teori Black and Lobo. Jadi Black and Lobo itu tuh mempelajari tentang resiliensi keluarga. Nah, salah satu konsep resiliensi keluarga itu adalah adanya komunikasi. Nah, komunikasi itu terdiri dari kejelasan dan keterbukaan emosional dan masih banyak lagi. Tapi 2 poin penting ini yang sering kali kita lupakan sih, Mahari. Jadi kayak keterbukaan. Kita ngerasa kalau kita keep sebuah informasi ini itu nggak akan membuat dia marah, tetapi suatu hari nanti dia tahu dari orang lain itu malah jadi konflik. Lalu keterbukaan emosi. Kita ngerasa kayak, bantuin dong, kok kamu kayak gini sih? Kok kamu lama banget sih pulangnya? Kok kamu nggak bales chat aku sih? Tetapi kita nggak memberikan emosi kita di situ. Emosi bukan berarti marah ya teman-teman, tapi emosi itu adalah kita memberikan ruang kesempatan bagi kita untuk rentan dan rapuh, untuk terlihat apa adanya kita. Aku kecewa loh kalau kamu ini, aku marah kalau kamu kayak gitu, aku tuh menyayangkan banget kalau kamu melakukan ini, aku tuh sedih kalau kamu melakukan itu. Jadi ketika kita melibatkan emosi kita untuk dikenali, harapannya pasangan kita juga mengenali kita, bukan hanya nyuruh-nyuruhnya aja, tetapi perasaan yang ada di dalam diri ataupun pikiran yang ada di otak ini gitu. Jadi ya jangan sampai harapan-harapan atau ekspektasi kita dalam sebuah relasi itu hanya terbatas pada logika aja, rasional. Kalau ini maka ini, kalau jika aku seperti ini maka kamu harus seperti itu. Enggak, tetapi libatkan sisi aspek emosional kita sehingga kita juga dikenali baik fisik, jiwa, raganya juga. Raga dan jiwa itu emang harus bersatu, dan itu pula lah yang membuat kita perlu untuk memperkenalkan diri kita kepada pasangan kita gitu. Kalau sejauh ini ya, Mahari, ketika aku melakukan konseling juga, banyak banget harapan-harapan yang dibuat oleh seseorang dan itu jauh dari fakta yang ada. Sehingga itu pula lah yang membuat mereka kecewa sebelum mereka mengungkapkan ke pasangannya gitu. Jadi kayak apa hasilnya sih, kita cuma mikirin doang, ngarepin doang, tapi kita nggak sempat ngomong gitu. Ketika kita kesel sama pasangan gitu ya, kita berpikir bahwa 1-2 hari dia harus berubah gitu. Kok kayak gini diulangin lagi sih? Besoknya lagi, kok kayak gini diulangin lagi sih? Tanpa kita menyadari bahwa itu tuh terbentuk sudah sejak lama gitu. Dan kayak ya mungkin itu butuh kesabaran yang luas ya. Betul. Untuk menerima bahwa keinginan dia untuk berubah tuh ada, kemauan dia untuk berubah itu ada. Tapi yang namanya manusia pasti ada nggak sabarnya sama hari gitu. Jadi benar. Iya kan? Jadi itu pula lah yang akhirnya membuat aku flashback lagi untuk menyadari apa yang benar-benar terjadi sama aku, apa yang terjadi sama partisipan penelitian aku di tesis, dan itu pula lah yang membuat aku untuk semangat nulis ini yang aku udah kirimin ke kamu. Yes guys, kalian harus banget beli dan baca bukunya. Coba dikasih lihat Zah. Ini namanya Cetak Biru Cinta. Aku tuh menceritakan bahwa ya bisa jadi cara kita untuk menyelesaikan konflik itu juga beda antar satu sama lain. Karena kita juga berada dari keluarga yang berbeda gitu loh. Dan ketika kita melihat sebuah apresiasi cinta mungkin, kita ngerasa kayak kita pengennya disayang dengan cara ini. Yes. Tapi pasangan ngerasa dia udah berkorban lebih luar biasa daripada kita dengan cara yang seperti itu. Dan ketika nggak match,
itu jadi konflik lagi gitu. Dan mau nggak mau, perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harus dibenci, tetapi itu adalah cara kita untuk mengenali perbedaan dan mengenali bagaimana kita bisa untuk saling melengkapi satu sama lain dengan cara yang lebih sehat gitu. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kita kembali lagi ke topik bahasan kita hari ini, yaitu adalah tentang cekcok sama pasangan. Sebenarnya kalau dari kamu ada tips gak sih? Misalnya kita lagi merasa marah banget nih sama pasangan kita. Baiknya kita gimana sih biar kalaupun nanti berantem, kalaupun nanti cekcok itu tuh masih dalam lingkup yang sehat gitu, gak sampai di titik yang gak sehat. Oke, menurut aku sehat dalam berelasi, terutama berpasangan itu adalah ketika kita mampu menyadari keberhargaan diri kita dan keberhargaan diri pasangan. Nah, ketika ada sebuah permasalahan, pastikan permasalahan itu menimbulkan sebuah pembelajaran di antara kedua belah pihak pasangan gitu. Jangan sampai sebuah permasalahan itu hanya sebatas selesai dengan kata maaf. Tapi juga setelah kata maaf itu apa yang dilakukan? Stepnya apa? Apakah ada perubahan perilaku? Atau minimal apakah ada perubahan pemikiran ketika kita sudah menyadari bahwa itu adalah sesuatu hal yang harus dibenahi gitu. Dan ketika kita juga memahami bahwa pasangan kita mau berubah dengan cara yang mungkin unik atau mungkin butuh cara atau butuh pembelajaran yang luar biasa, ya kita perlu menyadari dan memahami dan juga memberikan toleransi bahwa so far dia mau kok ngelakuin ini, ya udah aku temenin. Tetapi ada fase-fase di mana emang kita udah nggak bisa lagi buat memberikan toleransi, terutama ini adalah safe space juga sih buat orang-orang yang belum menikah ya Maharia. Dan ketika kita tahu kita masih ada di sebuah relasi belum menikah nih, kita menyadari bahwa oke, kita mungkin udah pacaran sama dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun mungkin. Lalu ketika kita melihat flashback ke belakang, kita udah pacaran selama itu, sayang nggak ya kalau diputusin? Pikirin lagi, akan masih banyak berapa tahun lagi yang akan dihabiskan bersama seseorang ini. Jangan sampai kita menganggap bahwa udah lama nih takut sayang kalau putus, udah lama nih males kalau kenalan dari nol lagi. Ya lihat, kalau ke depannya kita butuh waktu yang lebih lama lagi untuk hidup sama dia. Bahkan ketika kita tua pun, ya udah, ketemunya sama dia doang. Sanggup nggak kita untuk menoleransi itu? Sanggup nggak kita untuk belajar lagi memperbaiki diri dengan orang yang seperti ini gitu? Nah itu kan kalau dari perspektif aku yang belum menikah nih. Nah kalau Mahari gimana? Menurut aku kalau misalnya aku setuju banget sih, tapi tadi kalau misalnya belum menikah itu tuh momen untuk kita merefleksikan juga ya hubungan kita sejauh mana perlu diperjuangkan, itu penting banget. Kalau misalnya udah menikah, menurutku yang namanya komitmen itu kan udah dipegang sama negara ya, bahkan sama agama kita juga. Jadi pasti harus lebih menahan diri dari memikirkan gitu tentang relationship ini tuh ibaratnya masih perlu diperjuangkan atau enggak, karena mindsetnya itu relationship harus selalu diperjuangkan gitu dulu aja. Kecuali nanti udah ada red flag kayak kekerasan dan lain-lain, barulah kita mempertimbangkan untuk misalnya berpisah atau bercerai. Tapi menurutku penting banget strategi untuk kita dalam menghadapi konflik itu adalah tentang skill emotion regulation diri kita sendiri dulu. Banyak banget orang yang nyangka dia tuh berantem sampai meledak-ledak itu karena pasangannya. Karena pasangannya nge-trigger dia sih gitu. Karena pasangannya rese banget sih. Padahal ya marah itu gak bisa dikontrol. Tapi perilaku kita keluarnya kayak gimana itu tanggung jawab kita.
Nah disitulah kita perlu belajar gimana caranya rasa marah yang muncul sama kata-kata yang keluar itu tuh nggak benar-benar langsung reaktif gitu ya, langsung muncul kayak gitu aja, tapi ada jedanya nih untuk kita berpikir kira-kira kalau aku ngomong kayak gini ini akan bikin hubungan aku makin baik atau justru akan bikin pasangan aku makin merasa tidak nyaman, makin merasa terserang, makin males buat memperjuangkan hubungan sama aku. Jadi yuk kita buat kesepakatan sama pasangan kita, waktu kita lagi kondisi normal dan sadar ini, kalau kita marah pengennya diapain, butuhnya diapain. Cakep. Gitu. Buat agreement dulu ya. Nanti pas kita marah kan kita pasti nih bakal ada momen marah. Itu nanti misalnya aku maunya diem dulu ya, misalnya maksimal banget sejam deh. Jadi kamu nggak usah stres juga nunggunya. Jadi kita enak gitu ya, sama-sama enak dan sama-sama bisa mengerti satu sama lain. Oke, tadi nomor 1 menurut aku tadi self awareness ya. Kita harus tahu nih sama keadaan kesehatan mental kita sendiri. Nomor 2 itu berusaha understanding sama pasangan kita, dia lagi butuh apa. Dan nomor 3 aku pengen tanya juga sama Zahwa, penting gak sih untuk kita kayak minta maaf, atau sebenarnya ya udah yang penting abis diomongin semuanya ya udah selesai. Kata maaf itu penting gak sih dalam menyelesaikan konflik kita? Oke. Kalau kita kilas balik di debat Capres kemarin, maaf itu sebenarnya sangat mengubah banyak hal ya. Betul. Gitu. Nah itu aja Capres loh, apalagi kita yang dalam hubungan. Walaupun rasanya pasti gak gampang sih ngomong maaf ya gak sih Mahari? Gak gampang sama sekali. Ini yang pertanyaan terakhir banget, kapan waktunya untuk mencari pertolongan profesional? Menurut kamu kapan, Zah? Oke. Nah, pertolongan profesional itu bisa kita akses ketika pertama kita ngerasa pasangan kita adalah satu-satunya orang yang bisa bantu kita, padahal enggak. Jangan sampai dijadiin pasangan kita tuh terapis gitu. Iya kan, jangan sampai dia itu jadi sasaran baku hantam kita ketika kita jadi cegil gitu. Itu tuh nggak fair gitu loh. Jadi kayak kok bisa ya kita kepikiran kalau kita ngambek itu ke pasangan, padahal kan dia punya kehidupan sendiri, dia punya capeknya sendiri gitu, kayak kasihan banget jadi cowok gitu aku pikir. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita curhat tentang pasangan kita ke teman-teman sekitar kita dan permasalahannya itu hampir sama terus, berulang dan sehingga teman kita itu jadi bosen sama kita, atau bahkan kayak mikir kayaknya kamu yang salah deh. Nah itu kalau kita udah nggak dapat validasi yang kita harapkan dari orang sekitar kita dan kita merasa bahwa ini adalah ada sesuatu hal yang perlu kita ubah, yuk kita coba pergi terapi ke psikolog. Setuju banget deh. Dan mungkin aku pengen nambahin kalau misalnya pergi ke psikolog tuh sering kali dilihat sama kayak pergi ke dokter, ya kan? Yang mana kita pergi kalau kita udah sakit aja. Tapi justru pandangan aku adalah pergi ke psikolog tuh gak melulu kayak pergi ke dokter. Kadang-kadang itu tuh kayak pergi ketemu personal trainer. Jadi nggak harus kita udah dalam keadaan sakit baru kita mencari psikolog. Kadang-kadang kita it's okay banget untuk misalnya aku pengen deh punya relationship yang lebih sehat. Aku pengen deh punya badan misalnya yang lebih bagus. Makanya aku pergi ke personal trainer. Aku pengen punya relationship yang lebih oke. Nggak ada masalahnya kita pergi ke psikolog, kita konseling nih misalnya masalah yang berulang biasanya apa aja, kalau nyelesain konflik gimana, biasanya ya itu akan ada kok hal yang bisa dipelajari. Dan aku sendiri meskipun psikolog, aku tetap konseling juga ke psikolog gitu ya, especially sebelum menikah dan bahkan setelah menikah pun gitu. Supaya apa? Supaya dicicil gitu ya, menyelesaikan masalahnya nggak tiba-tiba duar gitu. Jadi menurutku kalau di sini ada teman-teman yang ragu kayak aku udah butuh ke psikolog belum ya? Menurut aku sih coba aja dulu gitu kan. Kalau misalnya ternyata itu membantu kamu, ya lanjutin. Kalau ternyata belum membantu, ternyata aku belum sebutuh itu, ya udah. Yang penting kamu tuh udah nggak penasaran lagi. Oke, menarik. Jadi ada preventifnya ya. Betul. Sebelum permasalahan itu benar-benar terjadi. Karena yang namanya berantem, perbedaan pendapat itu pasti akan terjadi sih. Kecuali kita sama-sama hubungannya diem aja gitu ya. Waduh, itu juga masalah sih sebenarnya ya. Iya kan? Ini apa namanya lama-lamaan silent treatment.
Aduh, kuat-kuatan nggak ngechat duluan, Cia. Aduh mekanik ya kan bahasanya tuh. Aduh. Nggak deh, itu udah nggak zaman. Jangan jadi cegil, oke? Jangan Betul. jadi cegil dan jangan jadi cogil. Iya, betul sekali. Oke, Zahwa makasih banget lo udah ngobrol-ngobrol. Ini singkat, padat, tapi daging banget. Semoga teman-teman Warriors yang menonton juga dapat ilmunya ya. Dan aku mau makasih untuk semua Warriors yang udah join, udah sharing-sharing pengalamannya juga tadi yang curhat beberapa orang. Dan kalau ada yang lagi berkonflik sama pasangannya sekarang, semoga cepat baikan. Semoga nggak berkepanjangan. Dan kalau emang bukan jodohnya, semoga segera ditunjukkan ya kan. Amin. Dan makasih juga untuk semua Warriors yang udah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa ngebantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan jangan lupa juga untuk selalu menyayangi jiwa diri sendiri. Ya nggak, Zah? Kamu juga ya? Jangan lupa untuk menyayangi diri sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengerin di kbrprime.id. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Thank you banget Zahwa. Thank you banget semua Warriors yang ada di sini. Thank you, Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.